15 orang. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis fikih salat seri ketiga. Untuk serial tentang salat, insya Allah sudah dari bulan kemarin Bapak-bapak memegang fotokopiannya. Hari ini kita akan membahas tentang sutroh. Ada 6 masalah berkenaan dengan sutroh. Sebagaimana kita ketahui bahwa sutroh adalah benda yang kita letakkan di depan kita saat kita menunaikan sholat sebagai tanda ini area saya, tolong jangan dilewati. Sebaik-baik sutroh kalau di masjid ini tentu dinding paling depan. Ini sebaik-baik sutroh. Tapi juga di masjid ini tiang-tiang masjid juga bisa kita jadikan sebagai sutroh. Baik, satu persatu hadis akan kita selesaikan, kita bacakan. Hadis pertama, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal idi amara bil harbati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safari famin thamma ittakhadahal umara'u. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar hendak menunaikan salat Id, berarti Idul Fitri, Idul Adha, beliau menyuruh mengambil tombak lalu ditancapkan di depannya. Setelah itu beliau menunaikan sholat mengarah ke tombak itu, juga orang-orang di belakangnya. Inilah yang beliau lakukan saat safar. Dari sinilah tradisi ini dilanjutkan para umara. Berarti sutroh yang ada pada hadis ini adalah menancapkan tombak. Kapan? Saat sholat Id dan saat beliau sedang safar. Kebiasaan ini akhirnya ditiru oleh para umara, maksudnya para khalifah beserta gubernur-gubernurnya. Ini hadis pertama. Hadis kedua, kenapa perlu ada sutroh? An Ibni Umar qala idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha kaila yamurru syaitanu. Dari Ibnu Umar berkata, bila seseorang di antara kalian sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutroh. Berarti ini perintah, sholat di depannya ada sutroh. Dan mendekatlah padanya agar setan tidak lewat di depannya. Berarti dari sini di Masjid Al-Falah itu sebenarnya ada setan. Jadi nggak usah jauh-jauh, setan itu ada di kuburan. Coba bapak-bapak pernah ketemu hadis setan itu ada di kuburan? Sampai hari ini saya pusing 7 keliling nyari hadis setan itu ada di kuburan. Dalil setan ada di kuburan itu adalah sinetron atau film. Nah, itu dalilnya. Tapi hadis tidak ada. Justru tanpa kita sadari ternyata rumah-rumah kita itu penuh dengan
setan ketika matahari terbenam, pintu jendela belum sempat ditutup, maka Rasulullah berpesan sebelum matahari terbenam pastikan pintu jendela tertutup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu kita lakukan, setan yang ada di depan pintu akan berkata kepada teman-temannya, la mabita wala asya'a. Satu, kita tidak bisa mabit, berarti nginep di rumah ini malam ini. Yang kedua, asya, tidak bisa nimbrung makan malam bersama yang punya rumah. Berarti rumah ini ada, rumah kita ada setannya. Termasuk tanpa kita sadari, kata Rasulullah, fa inna syaitana yabithu ala khaithumihi, setan itu biasa menginap di lubang-lubang hidung kalian. Maka ketika bangun malam, falyansir salasan, segera hirup air ke hidung, kemudian keluarkan, lakukan 3 kali sebagai cara untuk mengusir setan yang menginap di lubang hidung kita. Baik, jadi di masjid itu ada setan. Di mana posisi setan saat berada di saat kita sedang sholat? Jawabannya di sela-sela sop yang renggang. Maka Rasulullah pernah bersabda, ra'aitu syaitana yadkhulu min hilali saffi ka'annaha al-hadafu. Aku lihat setan menyelinap di sop-sop yang renggang, bentuknya seperti kambing kecil. Baik, jadi sutroh tujuannya agar biar setan tidak lalu lalang di depan tempat kita sholat. Baik, apakah sutroh dengan tombak saja? Di sini di bawahnya, An-Nafi qala kana Ibnu Umar idza lam yajid sabilan ila sariyatin min siwaril masjidi qala li wallini dhahraka. Dari Nafi berkata Ibnu Umar. Nah, di sini saya hubungkan dulu antara Nafi dan Ibnu Umar. Jadi gini, Rasulullah itu punya banyak sahabat. Dari sekian sahabat di kemudian hari ada yang menjadi ulama besar, di antaranya adalah Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Ibnu Umar punya pengajian, murid-muridnya banyak. Dari sekian murid yang paling menonjol adalah Nafi. Nah, ini dari Nafi. Di kemudian hari Nafi akhirnya menjadi ulama besar, punya banyak murid. Murid yang paling menonjol Imam Malik. Nah, Imam Malik akhirnya menjadi ulama di kota Madinah. Murid-muridnya banyak. Yang paling menonjol siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun menjadi ulama besar. Muridnya banyak. Di antara murid terkenal Imam Syafi'i adalah Imam Hambali. Imam Hambali menjelma sebagai ulama madhab, ahli hadis. Murid yang paling menonjol adalah Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari juga punya murid Imam Muslim, terus sampai ke bawah. Baik, dari Nafi berkata Ibnu Umar, bila tidak menemukan tiang masjid untuk sutroh, berarti tiang ini bisa dijadikan sutroh. Kalau masjid tidak ada sutroh, dia berkata, berikan punggungmu untukku untuk dijadikan sutroh. Berarti Pak Erwin sedang duduk, Pak Sofyan mau sholat tahiyatul masjid. Pak Erwin tolong tetap duduk di sini, punggung Bapak akan saya jadikan sutroh. Nah, sekarang bagaimana kalau Pak Erwin tiba-tiba kebelet pingin pipis, akhirnya kan berdiri, maka Pak Sofyan akan mengambil punggung di depan Pak Erwin. Kira-kira siapa? Udah Pak siapa aja. Jadi punggung teman bisa dijadikan sebagai sutroh. Baik. Menariknya ada di bawahnya ini. Ini jarang
tampilkan oleh para ustadz. An Muawiyah ibni Qurrah an abihi qala ra'ani Umaru wa ana usalli baina ustuwanataini fa akhadha bi qafai fa adnani ila sutratin fa qala salli ilaiha. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya berkata, berarti Qurrah bercerita kepada Muawiyah, Umar, maksudnya Umar bin Khattab, melihatku saat aku menunaikan sholat di antara dua tiang. Berarti ini tiang, ini tiang. Si Qurrah sholatnya di sini. Berarti dia tidak punya sutra. Dia pun memegang pundakku, kemudian ditarik, mendekatkanku ke sutra. Seraya berkata, sholatlah dengan menghadap padanya. Contoh, ini tiang, ini tiang. Berarti si Qurrah sholatnya di sini. Berarti Qurrah sholat tidak menghadap sutra. Oleh Umar bin Khattab, pundaknya ditarik, kemudian diletakkan di sini. Padahal dia sedang sholat dan mengatakan jadikan ini sebagai sutra. Ini kalau dipraktekkan pasti yang sholat mencak-mencak, apa-apaan nih saya lagi sholat, ditarik-tarik. Baik, jadi inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Betapa pentingnya sutrah bagi seorang yang sholat, sampai-sampai orang yang sholat yang tidak memiliki sutrah ditarik oleh Umar bin Khattab. Dan tentunya si Qurrah tidak akan protes karena yang menarik adalah Umar bin Khattab, bukan orang sembarangan. Baik, dari sini berarti dialog dengan orang yang sedang menunaikan sholat hukumnya boleh. Dialog dengan orang yang sedang menunaikan sholat hukumnya boleh. Di antaranya, satu, Bilal pernah menyertai Rasulullah ketika pergi ke Masjid Quba. Ada berita Rasulullah sedang sholat di Masjid Quba, penduduk Quba berhamburan menyambut Rasulullah padahal beliau sedang sholat. Mereka pada mengucapkan salam. Nah, disinilah akhirnya Bilal ditanya oleh para sahabat, "Ya Bilal, kaifa ra'aita min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihi musallam wa huwa yusalli?" Wahai Bilal, apa yang Anda lihat ketika Rasulullah sedang sholat mereka mengucapkan salam? Apa yang beliau lakukan padahal beliau sedang sholat? Fa'al wa biyadihi, beliau melambaikan telapak tangan. Berarti mereka assalamualaikum ya Rasulullah, beliau mengangkat telapak tangan. Ini kan terjadi dialog. Salam itu kan terjadi dialog. Termasuk Rasulullah sedang menunaikan sholat, ternyata ada situasi di mana salah satu panglima perang harus segera berangkat. Beliau sedang sholat. Ya Rasulullah, bolehkah saya berangkat sekarang? Karena situasi musuh sudah dekat, padahal beliau sedang sholat. Maka beliau memberi isyarat dengan telapak tangan agar sahabat itu segera pergi. Berarti boleh. Seperti suami pulang sholat zuhur, makanan sudah tersedia, sementara istri sedang sholat. Bu, makan dulu ya bu ya. Nah, ternyata ibunya begini. Berarti tanda tidak boleh, tapi sudah lapar mau makan. Ternyata istrinya mengepalkan telapak tangan. Oh, berarti jangan coba-coba makan. Tunggu aku selesai sholat. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu beberapa dalil bahwa kita diperbolehkan untuk berdialog dengan orang yang sholat tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Baik,
di bawahnya betapa pentingnya sutroh, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, an Ibni Mas'udin annahu kana yaqulu arba'un minal jafa an yabular rajulu qa'iman wa salatur rajuli wan nasu yamurruna baina yadayhi wa laysa baina yadayhi syai'un yasturuhu wa mashur rajuli at-turaba an wajhihi wa huwa fi salatihi wa an yasma'al muadzina fala yujibuhu fi qawlihi. Dari Ibnu Mas'ud, ada 4 hal termasuk tidak dinilai beradab, berarti tidak dianggap beretika. 1, seseorang kencing dengan berdiri. Nah, kita selesaikan dulu status kencing berdiri. Kalau bapak-bapak perhatikan ceramah-ceramah para habaib di YouTube, saya perhatikan mereka sangat membenci, sangat antipati kencing dengan berdiri. Itu para habaib. Begitulah ulama-ulama Tarim, markasnya habaib di negeri Yaman. Itu memang doktrinnya kencing dengan berdiri itu tidak diperbolehkan. Tapi coba kita lihat di kitab Sahih Fikih Sunnah, Syekh Kamal As-Sayyid, beliau menerangkan bahwa kencing dengan berdiri itu kencing khas laki-laki masyarakat Quraisy. Sementara kencing dengan duduk ini kencingnya kaum wanita. Nah, seorang yang bernama Muhammad sejak dari kecil, jauh sebelum beliau mendapatkan wahyu, itu sudah punya kebiasaan kencing dengan duduk. Maka Rasulullah itu sering diledek oleh teman-temannya, dianggap anak perempuan. Kamu kan laki-laki, kenapa kencing dengan duduk? Jadi sering diejek Rasulullah ketika masa kanak-kanak, masa remaja, dianggap aneh. Akhirnya kencing dengan duduk tetap terbawa saat beliau diangkat menjadi Rasul. Karena kencing dengan duduk itu khas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Aisyah berkata di Sahih Bukhari, man qala inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu. Siapa yang berkata Rasulullah kencing dengan berdiri, jangan percayai omongannya. Itu Aisyah. Tapi ternyata Hudzaifah Al-Yaman di Sahih Bukhari di Kitab Thaharah memberikan kesaksian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas subatota qaumin, Rasulullah pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik satu kaum, fabala qaiman, terlihat beliau kencing dengan berdiri. Ini satu riwayat saja dari Hudzaifah Al-Yaman bahwa beliau pernah kencing berdiri. Akhirnya disimpulkan bahwa kencing dengan duduk itulah khas kencingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kencing dengan berdiri itu sangat jarang dilakukan oleh beliau. Akhirnya Syekh Abu Malik Kamal Sayyid menyimpulkan kencing berdiri hukum aslinya boleh, tapi lebih baik tetap mengambil opsi duduk, karena itulah kencing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil hingga akhirnya beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Tapi Ibnu Mas'ud di sini pendapatnya agak keras, minal jafa, termasuk tidak beradab, tidak sopan, kencing dengan berdiri. 2, salat seseorang sementara orang-orang lewat di depannya dan tidak ada di depannya sesuatu dengan sebagai sutroh baginya. Jadi orang salat di depannya tidak pakai sutroh, itu minal jafa, tidak dianggap beretika. 3, seorang yang mengusap debu dari wajahnya saat sholat. Dulu lantai Rasulullah bukan karpet, bukan keramik, tapi masih pasir dan tanah. Sehingga ketika para sahabat
sujud, begitu Allahu Akbar, pasir tanah itu menempel di jidat, di hidung, di telapak tangan. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala yamhasil haso, jangan diusap, diseka itu debu." Jadi sholat tidak boleh sibuk menyeka debu atau pasir yang menempel di wajah. Kenapa? Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena rahmat sedang dia dapatkan. Nah, pertanyaannya, apa rahmat dari debu yang menempel di wajah? Imam Son'ani di kitab Subulus Salam menerangkan rahmatnya adalah debu termasuk pasir itu berebutan, punya harapan besar bahwa dirinya menempel di wajah-wajah orang yang sedang sholat. Begitu tertempel, mereka pun segera mengistighfarkan orang yang bersangkutan. Itu rahmatnya, itu keberkahannya. Jadi kalau ingin dimohonkan ampun oleh pasir, oleh debu, sesuatu yang menempel di wajah, jangan sampai diseka. Keempat, mendengar adzan sementara dia tidak menjawab ucapannya. Baik, kemudian di bawahnya, An Sabrah ibni Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Dari Sabrah ibnu Ma'bad al-Juhani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya seorang di antara kamu membuat sutroh pada waktu sholat, walaupun hanya dengan anak panah. Loh, kenapa Rasulullah mengatakan walaupun dengan anak panah? Karena memanah itu anjuran Rasulullah SAW, sehingga banyak para sahabat pergi kemana-mana membawa panah. Mana dalilnya? Perintah untuk memanah, dalilnya adalah ya bani Ismaila urmu, wahai anak keturunan Ismail, maksudnya para sahabat, memanahlah, fa inna abakum kana romiyan, karena bapak kalian yaitu Nabi Ismail adalah pemanah yang ulung. Termasuk hadis yang paling terkenal, alimu sibyanakum as-sibahata warimayata, ajarkan anak-anak kalian berenang dan memanah. Nah, karena banyak sahabat yang pergi kemana-mana membawa panah, termasuk ketika pergi ke masjid, maka panah itu tancapkan di depan sebagai sutra. Baik, berarti sekarang di lembar sebaliknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun falyahutta khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu salat, hendaklah ia membuat sesuatu di depannya. Jika ia tidak mendapatkan, hendaknya ia menancapkan tongkat. Jika tidak memungkinkan, jadi nggak punya benda, nggak bawa tas, tongkat juga tidak bawa, hendaknya ia membuat garis, namun hal itu tidak mengganggu orang yang lewat di depannya. Jadi para sahabat bepergian di tengah padang pasir. Waktu sholat tiba, mereka sholat. Ternyata tidak membawa benda apapun, tongkat tidak, tas tidak, maka membuat
garis. Nah, garis itu adalah sutroh di saat kita sudah tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan sutroh. Bagaimana dengan garis di sini yang ada di masjid? Para ulama mengatakan ini tanda sob, bukan tanda sebagai sutroh. Tetap sutroh adalah dinding ini, tiang-tiang, atau mungkin benda-benda termasuk ini meja bisa kita jadikan sutroh. Jadi garis ini bukan sutroh tapi tanda sob. Nah, kemudian di bawahnya An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'i al muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu al hadits wa fihi al kalbu al aswadu syaitanun. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan memutuskan salat. Jadi salat dianggap putus. Sebagian ulama mengatakan putus di sini batal. Sebagian mengatakan terputus maksudnya berkurang pahalanya. Udah, taruhlah hadis ini memvonis batal salat seseorang. Kita ambil tafsiran pertama. Jadi yang akan memutus, yang akan membatalkan salat seorang muslim bila tidak ada sutroh di depannya, seperti kayu di belakang, di bagian belakang kendaraan. Maksudnya begini, onta yang dipakai para sahabat untuk mengadakan perjalanan jauh itu kadang-kadang ada tempat menyandar. Seperti ada sebagian motor itu di belakangnya ada tempat menyandar buat yang gonceng. Jadi terkadang kayu untuk menyandar itu dicopot kemudian dijadikan sebagai sutroh. Maksudnya begitu. Kita ulangi, yang akan memutuskan sholat, maksudnya membatalkan sholat seorang muslim bila tidak ada sutroh di depannya, seperti kayu di bagian belakang kendaraan adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Di dalam hadis disebutkan anjing hitam adalah setan. Nah, orang liberal protes, kaum feminis apalagi, berarti kaum wanita disejajarkan dengan keledai dan anjing hitam. Bagaimana jawabannya? Perlu diketahui, Islam tidak ingin merendahkan wanita, mensejajarkan wanita dengan kedua hewan ini. Tetap wanita punya kedudukan tinggi. Buktinya saking agungnya wanita, sampai-sampai wanita diabadikan menjadi nama surat An-Nisa. Saking agungnya wanita, sampai-sampai bakti anak kepada orang tua, ibu 3, bapak cuma 1. Saking agungnya wanita, sampai-sampai yang masuk Islam pertama kali mengucapkan syahadat di depan Rasulullah itu wanita, yaitu Khadijah, bukan laki-laki. Yang mati syahid dari umat Rasulullah pertama kali adalah wanita, ibunya Ammar bin Yasir. Dan wanita real paling mudah masuk surga. Jadi ibu-ibu peluang masuk surga itu lebih mudah daripada bapak-bapak. Yang penting idza shallatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu beres, wa shamat syahroha, saum Ramadan selesai, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Jadi wanita itu punya banyak keistimewaan. Nah, jadi gini, saya sholat, di depan saya tidak ada sutroh. Tiba-tiba ada Ibu Fatimah lewat, berarti sholat saya batal.
Akhirnya saya ulangi lagi sholat saya, Allahu Akbar. Lewat lagi orang, suaminya Bu Fatimah, tidak batal. Berarti lebih hebat mana? Ibu Fatimah atau suaminya? Oh, lebih sakti Ibu Fatimah, bisa membatalkan sholat seorang laki-laki. Jadi justru dengan hadis ini wanita lebih hebat, mengalahkan kedudukan laki-laki. Seorang wanita bisa membatalkan sholat seseorang bila orang itu tidak punya sutrah di depannya. Ini bagi yang memahami putus sholat adalah batal. Tapi mayoritas para ulama mengatakan putus di sini adalah putus kekhusyuannya dan berkurang pahalanya. Baik, nah Syekh Abdullah Al-Basam menerangkan 3 makhluk ini ternyata kalau kita lihat hadis-hadis yang lain ternyata dihubungkan dengan setan. Anjing hitam jelas setan tadi hadisnya. Keledai apa? Idza sami'tum nahiqal khimar fasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Bila kalian mendengar ringkikan keledai di malam hari, segera baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa innaha ra'at syaitonan, karena ringkikan keledai tanda keledai sedang melihat setan lewat. Bagaimana dengan wanita? Apa kaitan dengan setan? Idza aqbalatil mar'atu aqbalat ala surati syaiton. Wanita kalau lewat pesonanya dibikin indah oleh setan. Maka iklan apa yang tidak ada wanita? Iklan cat aja perempuan yang keluar, bukan tukang ngecatnya, tapi wanita yang ditampilkan. Maka kepada kaum laki-laki dipesan oleh Rasulullah, idza ra'a ahadukum imra'atan tujibuhu falyati ahlahu. Wahai laki-laki, kalau kalian keluar rumah melihat wanita yang membuat kalian takjub, segera pulang ke rumah. Lampiaskan untuk istrimu, karena apa yang ada pada diri wanita itu ada juga pada diri istrimu. Beda tipis. Beda tipis enggak, Pak? Beda tipis, yang di situ juga ada yang di sini, beda tipis, bahkan nggak ada bedanya. Apalagi kalau lampunya dimatikan, udah semakin nggak ada bedanya. Jadi wanita itu memang makhluk yang dimanfaatkan oleh setan sehingga pesonanya bisa membuat kerusakan, sebagaimana wasiat Rasulullah, fa inna ahlaka, orang Yahudi itu rusak itu kanat fin nisa, rusaknya pertama kali karena urusan wanita. Tersisa 2 hadis lagi. Nah, baru kita tersisa 2 hadis ini, kapan atau situasi bagaimana di mana kita boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Kita lihat hadisnya pelan-pelan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitonun muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'ahul qarina. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat dengan memasang batas, maksudnya sutroh yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau, perangilah dia, sebab dia sesungguhnya adalah setan, maksudnya bersamanya setan. Jadi saya sholat, saya letakkan sutroh di depan.
Jadi ini orang sholat, dia sudah punya sutroh. Kalau ada orang yang mau lewat di depannya, berhubung dia punya sutroh, dia punya hak menghalang-halangi orang ini. Kalau orang ini ngotot, maka boleh dipukul meskipun fal yuqatilhu, menyebabkan kematian. Dia tidak akan dikenakan hukum qisas. Mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bila dia sholat di depan tidak ada sutroh, ada orang yang lewat, maka dia tidak punya hak menghalang-halangi orang ini. Jadi hak menghalangi orang yang akan lewat kalau dia punya sutroh. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau orang sholatnya tidak ada sutroh, silahkan Bapak lalu lalang aja. Ketika dia menghalangi, sampaikan Anda tidak punya sutroh, tidak ada hak bagi Anda untuk menghalangi saya lewat di depan Anda. Baik, gimana? Bisa dipahami? Jadi hadis ini dipahami dengan mafhum mukhalafah, salah satu kaidah usul fikih, logika terbalik. Di bawahnya kondisi kedua, di mana kita bisa lalu lalang di depan orang yang sedang sholat. An Abdillahi ibni Abbasin annahu qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idin qad nahastul ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di saf fanazaltu wa arsaltul atana tarta'u wa dakhaltu fi saffi falam yunkir dalika alayya ahadun. Dari Abdullah bin Abbas, ini sahabat junior, bahwa dia berkata, mana buktinya junior? Kita lihat, aku tiba dengan berkendaraan keledai betina. Saat itu usiaku mendekati masa balik, berarti belum balik. Saat haji wada, Abdullah bin Abbas belum balik. Padahal haji wada selesai, beliau pulang ke kota Madinah, akhirnya jatuh sakit yang mengantarkan kepada kematian. Berarti masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memimpin sholat bagi manusia di Mina. Kira-kira tanggal berapa Pak ini? 9 tidak di Arafah. Ini kelihatannya harus haji lagi ini. Lupa. Baik, aslinya ke Mina itu tanggal 8. Jadi 8 pergi ke Mina. Khusus jamaah haji Indonesia, nggak tahu jamaah haji yang lain, kelihatannya begitu juga, tidak diarahkan ke Mina tapi langsung ke Arafah. Bagi yang tetap ngotot ke Mina berarti tanazul, memisahkan diri dari aturan pemerintahan Arab Saudi. Pak, saya nggak mau ke Arafah, sunnahnya Rasul ke Mina. Nah, biasanya jamaah haji ngotot-ngototan, sunnah Rasul di atas segala-galanya, kita harus ke Mina. Tapi kenapa Arab Saudi itu mengarahkan seluruh jamaah langsung ke Arafah? Kita tanyakan kepada banyak ulama di sana, jawabannya pergi ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah hukumnya sunnah, tidak wajib. Udah? Kenapa tanggal 8 langsung pergi ke Arafah? Supaya inti haji, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, kita sudah berada di Arafah dalam keadaan nyaman. Bisa Bapak bayangkan kalau seluruh jamaah haji di dunia ini tanggal 8 ke Mina semuanya, besok baru bertolak ke Arafah, boleh jadi sampai Arafah itu ba'da asar baru banyak yang sampai. Berarti apa? Meninggalkan sunnah demi maslahat yang lebih besar.
Dan ternyata 2 kali saya menunaikan ibadah haji, tanggal 8 itu di Mina. Ternyata setengah mati ketika besok pergi ke Arafah. Luar biasa, perjuangannya sangat berat. Sampai di Arafah itu menjelang duhur dalam keadaan sudah payah, banyak yang mabuk. Coba kalau tanggal 8 langsung pergi ke Arafah, badan masih fresh. Maka bagi bapak-bapak yang nanti menunaikan ibadah haji, jangan bingung, tanggal 8 langsung ke Arafah. Fatwa para ulama Saudi mengatakan tidak masalah, justru itu jauh lebih baik demi kemaslahatan haji. Baik, sedang memimpin sholat bagi manusia di Mina tanpa menghadap ke arah dinding, berarti saat itu Rasulullah tidak pakai sutroh. Nah akhirnya sutroh itu kalau bapak lihat hadis 1, 2, 3 terus, terkesan sutroh itu hukumnya wajib, terkesan hukumnya wajib. Tapi begitu melihat hadis ini ternyata Rasulullah pernah sholat tidak pakai sutroh. Akhirnya para ulama menyimpulkan sutroh itu hukumnya sunat muakkad, tidak sampai wajib, sunnah yang sangat ditekankan. Baik, kemudian aku lewat di antara sop-sop. Jadi sholat sudah didirikan, Abdullah bin Abbas itu mundar-mandir. Lalu aku turun dan menuntun keledai untuk makan rumput. Aku memasuki sop, tidak ada seorang pun yang mengingkari apa yang aku perbuat. Ini bukti satu-satunya sop saat sholat berjamaah yang tidak boleh dilewati adalah sopnya imam. Tapi kalau sop jamaah, kalau bapak tiba-tiba batal, jangan duduk atau pura-pura sholat sampai selesai karena dianggap memutus sop. Yang keluar angin segera keluar dan tidak mengapa kalau dia resikonya melewati sop-sop yang ada, dan tidak ada hak bagi jamaah untuk menahan. Selesai, alhamdulillah, setengah jam selesai. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Materi bebas, saya persilahkan. Bapak ada yang mau bertanya? Open mic. Ada pertanyaan? Saya pancing Tat. Tanya, oh ya, silakan dipancing. Tat, dulu Ustaz pernah mengajarkan tentang cara jamak takhir Tat ya. Jamak takhir kan harusnya sebaik-baik jamak itu berurutan Tat ya. Ya. Saya jamak takhir ketika saya tiba di Isya di Masjid Al-Falah. Abdolnya itu kan harusnya berurutan. Saya ikut dengan imam. Ya. Tapi ketika rakaat ketiga saya tidak bangun. Ustaz mengajarkan seperti itu kan Tat ya? Oh gitu ya. Kemudian ketika imam rakaat keempat tahiyatul akhir salam, kemudian saya ikut salam. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan sholat Isya. Ya. Itu saya ditanya hadisnya, saya tidak tahu Tat. Mohon dijelaskan Tat. Oke. Terus abdolnya seperti apa Tat? Atau kita ikut imam selesaikan sholat Isya-nya selesai, kemudian kita ambil sholat maghrib 3 rakaat. Ya. Nah itu abdolnya seperti apa Tat? Apakah yang tadi cara pertama atau cara kedua? Terima kasih Tat. Alhamdulillah. Ini materi juga akan saya sampaikan. Jadi ada serinya, bagaimana cara menunaikan jamak ketika sholatnya berlainan. Saya ambil di Shahih Fiqih Sunnah jilid 1, atau adzan dulu baru nanti tanya jawab. Saya persilahkan.
Baik, kita lanjutkan. Ketika saya belajar Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud, di dua kitab ini ada pembahasan, termasuk di Sunan At-Tirmidzi, bahwa sholat itu ditunaikan sesuai dengan urutan, bukan disesuaikan dengan waktu. Materi ini akan saya bahas juga. Ini serial juga sebenarnya, tapi alhamdulillah ini sudah ditanyakan terlebih dahulu. Detailnya nanti satu. Jadi bagi orang yang belum sholat maghrib waktu isya masuk, dia tetap maghrib dulu baru isya. Nah akhirnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beristihad. Ada dua cara. Ketika saya belum sholat maghrib, masuk Masjid Al-Falah, ternyata iqamat isya. Cara pertama itu yang lebih ringan, masuk sholat bersama jamaah, seluruh yang ada di masjid sholat isya, satu-satunya yang sholat maghrib cuma kita. Rakaat pertama tidak ada masalah, rakaat kedua alhamdulillah tidak ada problem. Begitu rakaat ketiga kita duduk at-tahiyat. Sementara imam dan makmum semuanya berdiri menuju rakaat ke-4. Nah, ketika kita sudah duduk at-tahiyat fil alamina innaka hamidun majid, kan ada hadis summa liyad'u ba'du ma syaa. Setelah itu silakan berdoa apa saja yang kalian kehendaki. Berarti kita mau perbanyak doa tanpa mengucapkan
salam. Begitu makmum dan imam turun di rakaat keempat, mereka duduk at-tahiyat, terdengar assalamualaikum warahmatullah, akhirnya kita juga mengucapkan salam. Kita tiga, mereka empat, takbiratul ihramnya sama, assalamnya juga sama. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari, cara kedua kita sholat isya bersama mereka, habis itu sholat maghrib, habis itu sholat isya lagi. Karena sholat 5 waktu itu kan boleh dilakukan 2 kali. Ini juga ada pembahasannya juga, nanti akan saya berikan judul kapan sholat boleh ditunaikan lebih dari sekali. Salah satunya adalah idza antuma shallaituma fi rihalikuma tsumma tajidani al-imama lam yusalliya falyusalliya ma'u fa innahu lakum nafilatun. Terjemahan bebasnya, kalau kalian sudah sholat isya di Masjid Al-Falah, keluar di sana terdengar ada iqamat sholat isya di masjid yang lain, masuk lagi sholat isya bersama mereka, sholat kalian untuk kedua kalinya dinilai sebagai sunnah. Nah, tapi Syekh Abu Malik Kamal Said mengatakan ini istihad karena belum terjadi kasus itu pada masa Rasulullah. Jadi belum ada kasus sahabat belum sholat maghrib tapi waktu isya ingin sholat bersama orang yang sedang sholat isya. Gak ada dalil sama sekali. Maka ini adalah bagian dari istihad para ulama. Jadi hadisnya gak ada, Pak. Kasusnya gak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang materinya akan kita perdalam lagi. Dari Ustadz Oman, Abdulnya mana Ustadz pilih? 2 kali saya mengalami, 1 di Jeddah, 2 di Cileunyi. Saya masuk, mereka iqamat isya, saya sholat maghrib, kemudian habis itu sholat isya. Saya gunakan metode pertama. Dan ternyata gak ada jamaah, Pak kok sholatnya begitu, gak ada yang nanya juga, alhamdulillah. Kenapa? Oh gak takut, wajah saya tidak menyeramkan. Enggak, barangkali kan ada yang penasaran, Pak kok sholatnya begitu kan gitu. Baik, kuota 3 lagi. Dari bapak-bapak, ya Pak silakan. Mau nanya apa Pak? Dari Rawalumbu. Karena masih banyak pertanyaan dari online tadi. Oh gitu. Ya. Waduh. Coba saya jawab cepat aja. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seorang tadi dikatakan sutrohnya dalam sholat berjamaah sutrohnya pada imam. Iya. Kalau zaman makmumnya itu masuk, kemudian lewat di depannya yang masuk itu. Kalau sudah selesai. Berarti punggung temannya yang sedang dzikir. Karena sholat berjamaah sudah selesai. Oh gak boleh. Maka biar orang yang sudah selesai tidak sulit untuk keluar, masbuknya jangan sering-sering. Itu bikin repot orang yang sudah sholat. Gitu. Baik. Ketiga, iya Pak. Iya, betul. Jadi gini, kalau dia punya sutroh, lakana an yakina an yakifa arba'ina khairan arba'ina kharifan khairun lahu min an yamurra baina yadai al-musalli. Lebih baik dia berdiri menunggu selama 40 tahun daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Tapi syaratnya kalau dia punya sutroh. Kalau tidak ada sutroh, silahkan lewat. Tapi juga jangan ngeledek mundar mandir, itu juga jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya.
Ada? Oh ya. Oh itu bagaimana? Aduh, harus tanya ke setan ya Pak. Soalnya hadisnya itu pintu dengan jendela. Kaitannya pintu dengan jendela. Ini juga pertanyaan sulit juga ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya gak berani jawab Pak. Yang jelas pokoknya seandainya setan sudah terlanjur masuk di rumah, berarti iqra'u suratal baqarati fa innal bait alladzi tuqra'u suratul baqarati tafiru minhu syaiton. Baca surat Al-Baqarah. Rumah akan dijauhi oleh setan kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan 286 ayat kebanyakan. Yang benar 1 sampai 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dilanjutkan ayat kursi, 2 akhir sesudah ayat kursi, 3 akhir dari surat Al-Baqarah. 5, 3, 3, 11 ayat. Itu sudah cukup bisa mengusir setan dari rumah. Dari online ada pertanyaan? Dari bapak-bapak aja Ustaz. Oh, ibu-ibu. Ini kakek mau nanya ini kakek. Bisa kita tunda Ustaz. Baik, kakek gimana kakek? Oh sajadah, baik. Di Sahih Bukhari di Kitabus Shalah, para sahabat itu membawa sajadah ketika sedang sholat duhur di puncak musim panas, karena mereka tidak akan kuat dengan panasnya pasir yang begitu menyengat. Bapak tahu sendiri di kitab Khalasah Nuril Yakin, itu daging itu kalau diletakkan di atas pasir di puncak musim panas itu bisa matang. Berarti pakai sajadah itu real pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, sajadah itu bukan sutroh. Sutroh itu benda diletakkan di depan. Kalau sajadah hanya sekedar demi kenyamanan. Begitu Pak. Nah, membataskan kalau bisa karena ada sutroh, berarti apa? Kita termotivasi untuk berada di shop pertama supaya ini jadi dinding jadi sutroh. Kalau shop pertama sudah penuh berarti punggung teman-temannya. Begitu. Cuma juga jangan bikin kesel orang, akhirnya mentang-mentang dia tidak pakai sutroh kemudian lalu lalang. Itu juga keliru. Ada ibu-ibu, silakan. Terakhir. Kenapa Bu? Gak jadi. Tadi ada Bu, pertanyaan sama. Iya. Kakek. Sama. Ya udah selesai. Satu lagi Oh, satu lagi. Kalau kita sholat sendiri di rumah di kamar gitu, apa perlu pakai sutra juga? Kadang-kadang kan kita lagi sholat ada yang masuk entah mengambil sisir mau. Oh gitu. Itu gimana? Ya. Kamar kita kan tidak seluas kamar di kampung halaman kan Bu. Insya Allah sudah otomatis dinding itu sutroh, kemudian ranjang itu juga sutroh, itu sudah otomatis gitu. Selesai. Gimana Pak Erwin? Lagi bapak-bapak semangat bertanya. Ada lagi? Kalau tidak berarti si online dulu. 2 penanya mungkin. Tuh kakek semangat tuh. Kakek lagi kenapa Pak? Ya. Ya. Jadi sutroh itu meskipun tidak wajib tapi sunat muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Ini kali sutro itu tingginya minimal berapa sih? Oh. Contoh bantal itu bisa gak jadi sutro? Nah, jadi tinggi sutroh itu mithlu mukhiratir rahli, seperti tingginya kayu yang biasa dijadikan sandaran orang yang sedang duduk di atas unta. Bapak kalau nyandar gimana? Itu kurang gitu, gak bisa untuk nyandar. Kurang Pak, ini jadi kurang juga. Segini ideal. Segini ideal nyandar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tas.
Ibu kan kemana-mana bawa tas, udah tas taruh. Ya, masa ibu harus bawa tas koper tinggi kan begitu. Jadi gak mungkin. Berarti kalau bantal 2 bantal kali Tat ya? Ya 2 bantal lah, 2 ya bantal, gitu ya. 2 bantal. Udah cukup. Pak Erwin yang mengeksekusi. Ini dari online sebenarnya udah banyak yang dijawab sih Tat. Contoh Iya, iya. ada tiga tapi berkaitan. Ya, Apakah sutro dengan benda diwajibkan bagi yang sholat sendirian? Gitu kan? ya. Jadi sutroh itu mau sendirian mau berjamaah sunat muakkad. Tadi juga udah ditanya bagaimana bila sholat sendirian di rumah. Ya, tetap ada sutroh. Ya. Ya. Terus depannya tembok, apakah juga wajib menggunakan sutro? Lah kalau sudah tembok udah selesai. Perlu, ya. Yang ketiga, bagaimana kondisinya demikian? Apakah dapat mengurangi nilai pahala? Jadi sutroh itu manfaatnya supaya setan tidak lewat di depan kita, itu batas minimal. Sah tetap sholat tidak ada sutroh, tapi kalau ada sutroh lebih bagus supaya setan tidak leluasa lalu lalang di depan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Ya. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya, atas pertanyaannya. Semoga kita tetap semangat mencari ilmu Allah. Semoga kita dapat keberkahan dan semoga dilancarkan kita untuk menuju surganya Allah. Maka dari itu, makalah kita tutup meminta ampunan kepada Allah. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.